Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dewan juri yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Menurut Daniel Goleman, seorang psikolog asal Amerika, dalam bukunya yang berjudul Multiple Intelligence menyatakan bahwa kecerdasan intelektual hanya menyumbangkan 20% bagi kesuksesan seseorang, sedangkan 80% ialah sumbangan faktor lain, di antaranya kecerdasan emosional, yakni kemampuan memotivasi diri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati, berempati, serta kemampuan mengembangkan diri. Dengan kondisi seperti ini, keadaan jiwa dan emosi akan tetap terkendali. Ia akan menjadi insan yang budi pekerti dan berakhlak terpuji. Insan seperti inilah yang akan bermanfaat bagi nusa, bangsa maupun agama. Namun sebaliknya, apabila seseorang berotak cerdik tetapi tidak beretik, maka bangsa kita akan mudah terusik. Apalagi bila negeri ini dipenuhi generasi muda yang berwawasan luas, fisiknya tangkas tapi tidak waras, hatinya malas, jiwanya buas, pergaulannya bebas, maka bangsa kita akan mudah tertindas, tergilas, bahkan akan kandas. Betul? Lalu bagaimana solusi dalam persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, penguatan generasi berkarakter menuju jati diri bangsa. Itulah judul syarahan kami pada kesempatan kali ini, dengan rujukan firman Allah di dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Dewan juri yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya bekerja, sebagaimana yang tercantum pada kalimat wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum, ay fasari'u ila a'malil khairi wa akhlisu a'malakum lillahi azza wa jalla. Segeralah beramal baik dan ikhlaskanlah setiap amal kalian semata-mata karena Allah azza wa jalla. Demikian penafsiran dari Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Di samping itu, Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 560 menafsirkan, i'malu ma syi'tum minal a'mali, bekerjalah dengan baik sesuai dengan kemampuan, profesi dan latar belakang keilmuannya masing-masing. Dengan demikian hadirin, karakter penting harus tertanam pada setiap generasi, ialah berdoa, Bekerja dan berkarya sesuai dengan kemampuan dan potensinya masing-masing. Apabila Allah memberikan potensi kita menjadi seorang dai, bersungguh-sungguhlah belajar ilmu agama, retorika dan ilmu-ilmu penunjang lainnya, agar kelak kita mampu untuk berfatwa. Apabila Allah memberikan potensi kita menjadi seorang qori, bersungguh-sungguhlah belajar ilmu Al-Quran, sering-seringlah bertalaki kepada yang lebih ahli, agar kelak kita mampu menjadi seorang qori. Apabila Allah memberikan potensi kita menjadi seorang politikus, banyak-banyaklah berorganisasi, sering-seringlah mendengarkan aspirasi, agar kelak nasib rakyat terlindungi. Jangan hanya jadi politikus yang cerdik, pandai berpolitik, namun berjiwa licik, bermental picik, berperilaku munafik, bahkan seenaknya mencuri uang rakyat dengan keji dan licik. Baru-baru ini saja hadirin, Ketua KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga penindak korupsi, korupsi yang seharusnya ia berantas, malah ketuanya saja terbukti korupsi. Lebih mirisnya lagi hadirin, ketika oknum-oknum pemimpin sekarang ingin berkuasa hanya untuk soal bisnis, ingin berkuasa hanya untuk soal uang. Padahal kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang. Kekuasaan adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan. Sepakat? Firman Allah pada ayat tersebut sebagai landasan bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban yang harus menjadi karakter orang beriman. Allah memperkenalkan Ashabul Kahfi, para pemuda pekerja keras yang berani berhadapan langsung dengan penguasa durjana demi menyelamatkan iman. Merekalah insan muda berkarakter yang harus kita teladani. Lalu, bagaimanakah kondisi objektif karakter generasi bangsa kita saat ini? Alhamdulillah, seiring dengan semangatnya pemerintah dalam membentuk karakter generasi bangsa, penanaman karakter terus dioptimalkan, baik di lembaga pendidikan maupun organisasi kepemudaan. Namun sayang, 1000 kali sayang hadirin, kita tidak bisa menutup mata dari sebuah realita yang ada. Karena sebagian pemuda-pemudi kita saat ini sudah sangat tak tahu diri. Sebagian daripada mereka berjudi, minum berdang whisky, ganja dan brandy, bahkan mengonsumsi narkoba yang tiada henti. Padahal hadirin, di
Di dalam kandungan narkoba terdapat zat yang sangat berbahaya seperti depresan, stimulan dan halusinogen yang apabila dikonsumsi secara berlebihan pasti menyebabkan kematian. Maka tidak sedikit orang yang mati karena mengonsumsi narkoba. Menurut hasil survei BNN, Badan Narkotika Nasional melaporkan rata-rata 50 orang meninggal setiap hari karena mengonsumsi narkoba. Itu artinya hadirin, sekitar 18.000 orang meninggal per tahun karena penyalahgunaan narkoba. Subhanallah. Wahai para pemuda harapan bangsa, tidakkah kalian taubat? Begitu banyak yang mati karena narkoba, banyak yang gila karena narkoba, banyak yang edan karena narkoba. Begitu banyak derita yang dibuat narkoba. Apakah kalian ingin melihat kehancuran bangsa? Apakah kalian ingin merusak masa depan negara? Yang dibuat oleh para pemuda dan generasi. Oleh karena itu hadirin, jauhi oleh kita narkoba, karena narkoba membunuh anak negeri, merusak generasi. Lalu hadirin, karakter seperti apakah yang dibutuhkan bangsa ini untuk menghadapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Dewan juri yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid di dalam kitabnya Al-Mukhtasar halaman 420 menafsirkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ay laqad kana lakum fi ma qalahu Rasulullah wa qama bihi wa bi fa'lihi qudwatun hasanatun faqad hadara bi nafsihil karimah. Bahwa telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik untuk kita, di dalam perkataannya yang telah diamalkan, di dalam perbuatannya yang mengandung kebaikan, dan telah ada pada dirinya suatu kemuliaan. Dengan demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh pembangunan karakter, sebab tidak diragukan lagi semua yang ada pada diri Rasulullah merupakan suri tauladan untuk kita. Bukan hanya untuk umat Islam saja,
tetapi umat lain di seluruh dunia. Lalu, bagaimanakah cara membangun karakter generasi bangsa? Pertama, tanamkanlah pendidikan agama kepada anak-anak kita sejak kecil. Karena ilmu agama merupakan pondasi. Apabila pondasinya kuat, insya Allah ilmu-ilmu penunjang lainnya pun akan muat. Lalu tanamkanlah kepada para generasi bangsa rasa memiliki, rasa mencintai terhadap negeri sendiri. Karena merekalah yang akan memimpin bangsa ini di kemudian hari. Sebagaimana ucapan Syekh Mustafa Al-Ghulayain, syubbanul yaum rijalul ghad, banatul yaum ummahatul ghad. Pemuda hari ini merupakan pemimpin di masa yang akan datang. Pemudi hari ini merupakan ibu di masa yang akan datang. Kedua, para orang tua dituntut membangun keluarga yang harmonis. Karena keluarga, terkhusus seorang ibu, merupakan madrasatul ula atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Yang ketiga, para pemerintah selaku pemilik kebijakan harus melakukan komitmennya dalam memberdayakan potensi muda. Jika langkah-langkah tersebut dapat dijalankan, hadirin, kami yakin akan lahirlah para generasi bangsa yang andal dan akan lahirlah para generasi bangsa yang profesional. Bagi kita yang telah melakukan langkah-langkah tersebut, berarti sudah berbuat amal soleh, karena telah memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa maupun agama. Sebagai balasannya, Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang berlimpah, sebagaimana yang terukir indah di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 9. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dan Maha Agung. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai, sebagai kesimpulan dari syarahan kami, untuk membentuk karakter generasi bangsa, kita dituntut untuk bekerja keras dan menggali potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu tanamkanlah rasa istiqomah, ikhtiar dan tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kami akhiri, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Indonesia, negara tercinta kita, dihapuskan dari segala bencana, wabah maupun bala. Allahumma adfa'na al-ghala wal-wala wal-waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Allahumma adfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.